Wah, banyak juga ya yang gak datang. Hmm, Coba aku lihat deh evaluasi tengah tahunnya. Ternyata mereka memang gak engage ya satu sama lain. Aku curhat siapa ya? JP deh kayaknya. Halo, Halo, Cek. Beb. Lagi apa? Sibuk nggak? Enggak kok. Kenapa? Mau curhat dong tentang Hima nih. Boleh. Gimana? Iya, Jeb, gimana ya? Ini anak-anak Himanya tuh kayak sekarang kasarnya apa ya? Kayak nggak pada engage gitu loh, kayak individualis gitu satu sama lainnya. Individualis gimana tuh? Iya, ini tuh nih ya, aku tuh abis ngadain evaluasi tengah tahun gitu buat Hima. Terus ternyata mereka itu ngerasa kalau support dari satu sama lain itu untuk acara mereka masing-masing itu tuh kayak kurang banget. Terus apalagi kalau lagi meeting juga, setiap kali ditanya gitu ya, misalnya ada masukan apa enggak nih, ada feedback apa enggak nih, nah mereka pasti jawabnya kayak enggak, udah cukup, udah nggak ada gitu. Jadi bingung sih. Oh iya, paham. Jadi kasarnya kayak nggak mau terlibat di proker lain gitu ya? Terus meminta masukan apa nih? Iya nih Jeb, nih menurut kamu nih ya, kamu ada masukan gak sih buat kayak gimana supaya si anggota Hima ini tuh bisa saling engage gitu loh satu sama lain, jadi nggak kayak sendiri-sendiri gitu. Sebenarnya aku nemu satu video training gitu, judulnya One Team One Dream. Nah, kalau di Hima tuh kan semua proker diadain untuk wujudin visi misi Hima itu kan? Jadi kayaknya bisa banget nih buat bantu Hima supaya bisa lebih engage gitu. Aku coba kirim linknya ya. Oke, bentar aku lihat dulu ya. Video ini diperuntukkan bagi teman-teman semua yang sedang ingin membangun tim menjadi tim yang solid, mendukung satu sama lain, dan engage satu dengan yang lainnya. Halo semuanya! Selamat pagi, Siang, sore, malam, atau dimanapun dan kapanpun teman-teman sedang menonton video ini. Selamat datang semuanya, selamat bergabung dalam training hari ini. bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua berada dalam keadaan yang sehat ya, baik secara fisik maupun secara psikis, sehingga teman-teman dapat mengikuti training hari ini dengan antusias. Tapi sebelumnya, apakah teman-teman pernah mendengar bahwa terdapat pepatah yang mengatakan bahwa kalau tak kenal maka tak sayang? Oleh karena itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan pemateri hari ini. Training pada hari ini akan dibawakan oleh Jessica Patricia sebagai trainer pertama dan Jocelyn Velita sebagai trainer kedua. Pelatihan yang akan kami bawakan adalah mengenai team building untuk organisasi kemahasiswaan yang berjudul One Team One Dream. Di sini, kami berdua akan membimbing teman-teman semua untuk dapat mengenal, mendalami, merasakan, dan menggunakan teknik team building agar dapat mengeratkan keterlibatan dan engagement dari seluruh anggota pengurus organisasi. Sebelum masuk dalam materi, kami berdua ingin memperkenalkan sebuah jargon pada training hari ini agar teman-teman lebih semangat lagi dalam mengikuti training virtual hari ini. Kalau kami mengatakan One Team One Dream, teman-teman semua dapat membalas kalimat kami dengan care, cooperate, and committed. Oke, mari kita coba bersama-sama. One Team One Dream, Care, cooperate, and committed. Oke, wah seru sekali ya. Kami juga percaya bahwa teman-teman yang ada di rumah sudah mulai antusias dalam mengikuti training hari ini. Oke, untuk jargonnya diingat ya teman-teman, karena nanti di selang sesi mungkin saja kami akan meminta teman-teman untuk menyebutkan kembali jargonnya. Oke, sekarang tanpa berlama-lama lagi, mari kita akan masuk dalam sesi training hari ini. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita mulai, ada beberapa imbauan yang perlu teman-teman siapkan agar lebih maksimal dalam mengikuti training hari ini.
Pertama, persiapkan diri teman-teman agar bisa fokus dalam mendengarkan materi hari ini. Yang kedua, sesuaikan posisi duduk teman-teman agar tetap nyaman selama mengikuti training. Yang ketiga, siapkan buku catatan atau media lainnya yang dapat teman-teman gunakan untuk mencatat hal-hal yang penting. Yang keempat, pastikan jaringannya stabil ya. Yang kelima, jangan lupa untuk menyiapkan air minum agar konsentrasi teman-teman tetap terjaga. Dan yang terakhir, jangan skip video ini agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Kemudian di akhir pembahasan akan terdapat review materi yang akan dikemas dalam beberapa pertanyaan yang perlu teman-teman jawab dalam bentuk games maupun Google Form. Untuk link Google Form atau QR Code akan kami sampaikan ketika sedang berada dalam sesi games. Oke, kalau gitu, let's move on to the main topic. Seperti yang telah disampaikan, bahwa pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan training mengenai team building. Dalam materi hari ini, akan terdapat 4 subbab yang akan dibahas, di antaranya Definition of Team Building, Benefits of Team Building, Characteristic of Team Building, dan 5 Stages of Group Development. Hal apa yang pertama kali tercetus dalam pikiran teman-teman semua ketika teman-teman mendengar kata team building? Boleh tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar dengan format di bawah ini. Oke, sepertinya sudah ada yang menuliskan di kolom komentar ya. Namun, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan sama-sama melihat apa itu team building berdasarkan beberapa pandangan dari tokoh. Krittner dan Kinnick pada tahun 2008 menyatakan bahwa team building merupakan sebuah proses pembelajaran dengan pendekatan eksperimental untuk meningkatkan kerjasama, komunikasi, serta mengurangi konflik antar sesama anggota organisasi. Glover juga pada tahun 2005 menyatakan bahwa dalam team building, anggota tim akan berusaha untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian Nurina pada tahun 2012 menyatakan bahwa melalui team building, anggota tim itu akan didorong untuk memperbaiki cara bekerja sama di organisasi. Mereka juga akan memberikan gambaran bagaimana cara bekerja sama yang ideal, serta membangun action plans untuk mengimplementasikan cara bekerja sama yang efektif di organisasi. University of California pada tahun 2015 juga menyatakan bahwa team building merupakan proses berkelanjutan yang membantu sebuah kelompok menjadi sebuah unit yang kohesif, kompak, atau terpadu. Jadi dari beberapa tokoh tersebut kita dapat melihat bahwa team building merupakan sebuah proses yang berkelanjutan di mana setiap anggota kelompok tersebut belajar untuk berbagi ide, mendorong dan menghargai satu sama lainnya. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi yang ada, hingga pada akhirnya akan mengurangi konflik yang ada sehingga menjadi sebuah unit yang kompak dan terpadu. Karena ada rasa saling percaya satu dengan yang lainnya. Terima kasih Kak Joce atas penjelasannya. Nah, setelah mengetahui definisi dari team building,
Menurut teman-teman, dalam sebuah himpunan organisasi atau tim manapun, mengapa ya team building itu diperlukan? Boleh yuk teman-teman coba jawab di kolom komentar dengan format nama _ alasan. Baik, pada prinsipnya kita memerlukan team building untuk memperbaiki kinerja kelompok yang kita miliki. Namun, ada beberapa kondisi yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan team building. Antara lain, yang pertama, kondisi tim yang memerlukan peningkatan kerjasama tim. Yang kedua, leader yang jarang mengutarakan pendapat dan tidak bertindak sebagai bagian dari sebuah tim. Yang ketiga, kurangnya empati dari sesama anggota, serta kurangnya semangat kerja yang membuat kelompok menjadi kehilangan arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, terdapat anggota yang terlalu dominan namun tidak bekerja dalam tim. Yang kelima, kurangnya rasa percaya dan komunikasi yang baik antar sesama anggota tim. Team building yang dilakukan secara benar dan berkesinambungan akan memberikan hasil perubahan yang jauh lebih baik. Setelah mengetahui mengapa diperlukannya team building, berikut ada beberapa manfaat dari team building agar teman-teman dapat memahami sekaligus juga merasakan lebih dalam lagi mengenai pentingnya dalam team building dalam sebuah organisasi. Manfaat tersebut dapat dirasakan bagi leader, bagi anggota tim, dan pelaksanaan kerja. Mari kita bahas lebih mendalam satu persatu. Pertama, leader akan lebih mengutamakan kepentingan kelompok. Yang kedua, leader akan lebih mampu untuk berkomunikasi secara langsung kepada anggota tim sehingga terjadi hubungan pengertian yang lebih dalam lagi antara pimpinan dan juga anggota tim. Yang ketiga, leader akan lebih memiliki inisiatif untuk lebih bisa memahami prakasa dari anggotanya. Yang keempat, leader akan memiliki komitmen yang lebih tinggi. Pertama, akan merasa memiliki kedekatan, toleransi, dan kepercayaan yang lebih dalam dan lebih tinggi. Yang kedua, memiliki komunikasi yang lebih bebas dan terbuka. Yang ketiga, setiap anggota akan lebih terbuka untuk mengakui beberapa kelemahan dan kesalahannya. Yang terakhir, masalah antar anggota dapat dipecahkan dengan lebih mudah karena adanya keterbukaan antar sesama anggota tim. Pertama, pertemuan tim menjadi lebih terstruktur dan efektif, sehingga hasil yang diperoleh lebih dapat diterima dan dapat terdistribusi dengan baik kepada semua anggota peserta. Kedua, adanya perbaikan kinerja dan peningkatan kemampuan dalam mencapai sasaran. Yang ketiga, tingkat komunikasi antar divisi menjadi lebih komprehensif dan efektif. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan komitmen dan fokus untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Oke, sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, kita mau mengadakan sedikit games yang berjudul Match the Word. Teman-teman akan kami berikan waktu sekitar 30 detik untuk menyelesaikan permainan ini. Teman-teman juga diminta untuk melakukan scan QR code yang ada di layar untuk menuliskan jawabannya. Sebelum kita melanjutkan training dan pemaparan materi, teman-teman kami beri waktu untuk beristirahat sejenak. Teman-teman dipersilahkan untuk pergi ke toilet, meregangkan badan, minum air, dan menatap lingkungan sekitar untuk mengistirahatkan mata. Hey, would you like to join me for a tiny meditation session? It won't take long. Sit straight. Relax your shoulders, neck, and jaw. Relax your arms and legs. Close your eyes until you hear a bell ring. Breathe slowly.
Remove all thoughts and focus on your breath. Slowly open your eyes. Good job. Thank you for your time. Have a great day. Bagaimana nih teman-teman? Masih semangat kan dalam mengikuti training kita hari ini? Tapi sebelum kita next pada materi selanjutnya, boleh dong kita tes lagi semangatnya dengan jargon hari ini. One team, one dream. Care, cooperate, and commit. Oke, udah makin pada semangat nih Ce untuk lanjutin trainingnya.
Ya, bener banget ya. Kalau begitu, langsung saja yuk kita lihat apa saja sih karakteristik dari team building. Setelah kita tahu apa itu team building, kenapa team building diperlukan, dan apa manfaat dari team building, sekarang kita mau cari tahu nih, apa saja sih karakteristik dari team building? Team building sendiri memiliki 7 karakteristik utama yang dapat disingkat menjadi titip koko. Berikut merupakan 7 karakteristik utama dari team building. Memahami tujuan tim, inklusif, tanggung jawab, berintegrasi, saling percaya, berkomitmen, dan berkomunikasi. Yuk kita bahas satu persatu. Dalam sebuah tim tentunya harus ada tujuan yang jelas yang ingin dicapai. Oleh karena itu, penting untuk dapat mendefinisikan dan mengkomunikasikan tujuan dari sebuah tim tersebut pada anggotanya, agar mereka lebih paham dan mau mengambil komitmen untuk merealisasikannya. Visi dan misi yang jelas tentunya dapat meningkatkan efektivitas dari sebuah tim. Kejelasan ini harus dipertegas agar seluruh anggota memiliki ekspektasi yang jelas mengenai goal, tanggung jawab, pekerjaan, dan hasil kerjanya. Inklusif merupakan sebuah karakter yang dibutuhkan oleh leader dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam hal ini, permasalahan harus dapat diselesaikan dengan memahami point of view orang lain sehingga mendapatkan pemahaman terhadap perspektif lain. Untuk itu, leader perlu memposisikan dirinya agar dapat memahami seluruh sudut pandang dari anggotanya, sehingga dapat mengambil keputusan yang adil. Sikap inklusif ini juga dapat membuat anggota memahami mengapa keputusan tersebut diambil. Perlu diingat juga bahwa sikap ini harus diiringi dengan komunikasi yang baik antara leader dan juga anggotanya. Setiap anggota tim pasti memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Maka dari itu, harus ada keinginan untuk melakukan dan menyelesaikan tugas yang diberikan tanpa bergantung pada orang lain. Tanggung jawab ini dapat menentukan keberhasilan proyek dan menimbulkan perasaan bangga terhadap diri sendiri dan anggota tim. Ide, pemikiran, dan pengalaman pasti ada dalam setiap anggotanya. Maka dari itu, hal tersebut harus diintegrasikan untuk mencapai keputusan yang tepat. Interaksi dan sinergi dalam sebuah tim dapat terbentuk karena adanya rasa saling percaya antar anggotanya. Maka dari itu, dibutuhkan lingkungan yang nyaman untuk dapat mengemukakan pendapat, berkomunikasi, berargumen, dan mengambil keputusan. Lalu, bagaimana cara untuk membangun lingkungan yang nyaman dan membangun kepercayaan tersebut? Nah, untuk dapat membangun kedua hal tersebut, anggota tim harus saling menghargai, saling mendukung, dan berempati. Komitmen yang telah dibangun di awal perlu dijaga agar tercapainya tujuan dan visi misi dari tim. Untuk itu, masing-masing anggota perlu saling mendukung dan mau mengambil komitmen dalam menjalani setiap tugas, tanggung jawab, dan keputusan yang sudah diambil. Dalam sebuah tim, dibutuhkan komunikasi yang terbuka dan jujur, namun tetap menaruh rasa hormat agar sebuah diskusi dapat menjadi lebih terbuka dan kemudian menuntun pada penyelesaian masalah dan pada perbaikan kinerja yang lebih baik. Setiap anggota tim harus diberi kebebasan dalam mengutarakan pemikiran, opini, serta solusi yang menurut mereka baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Teamwork yang baik ditandai dengan adanya kemauan dari setiap anggota untuk mendengarkan dan berusaha memahami apa yang sedang disampaikan anggota lainnya. Komunikasi yang dibutuhkan dalam tim adalah komunikasi dua arah atau timbal balik. Pertukaran informasi dan feedback tersebut dapat menghasilkan sebuah saran serta dapat memunculkan keterbukaan dari setiap anggota. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yuk main games dulu sekalian review materi yang tadi. Berikut ini terdapat sejumlah pertanyaan yang harus dijawab dan sejumlah kotak untuk membantu teman-teman dalam menjawab pertanyaannya. Jadi,
Cara bermainnya sama seperti ketika teman-teman mengisi TTS atau teka-teki silang. Kemudian, jika sudah menemukan jawabannya, teman-teman dapat langsung mengisi Google Form yang sama dengan games yang pertama, atau teman-teman dapat men-scan QR Code yang tertera pada layar. Jadi itu merupakan karakteristik dari team building. Lalu bagaimana cara untuk melakukan team building? Pada tahun 1965, Bruce Tuckman mengembangkan Group Development Model yang menjelaskan bagaimana perkembangan pembentukan tim yang baik, yang terdiri dari forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Dalam setiap tahapan, sebuah tim akan mengalami suatu perubahan, dimulai dari sekumpulan orang asing hingga kemudian menjadi sebuah tim dengan kinerja yang sangat baik untuk mencapai suatu tujuan. Yuk kita simak penjelasan dari masing-masing tahapan. Pada tahap pertama ini, para anggota mulai mempelajari tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Pada tahap ini merupakan tahap perkenalan dari setiap anggota tim. Namun biasanya pada tahap ini para anggota itu masih memiliki banyak kebingungan. Mereka juga masih memiliki tingkat keterlibatan yang sangat minim. Dan mereka juga belum memahami goal yang dimiliki. Untuk mengatasinya, anggota tim tersebut dapat mendiskusikan tujuan dari tim tersebut, aturan-aturan dasar yang ada dalam tim tersebut, kemudian peran apa yang dimiliki oleh setiap anggota. Seperti namanya, tahap storming ini merupakan tahap di mana konflik dalam tim mulai timbul. Pada tahap ini, sifat dari setiap anggota sudah mulai tampak dan mereka sudah mulai berani untuk mengutarakan pendapatnya. Biasanya, tahap ini menimbulkan rasa tidak nyaman, rasa marah, perilaku mengabaikan, terjadinya adu pendapat, bahkan kegagalan. Perlu teman-teman ingat, jika teman-teman melalui tahap ini, maka konflik yang ada harus segera diselesaikan. Jangan dipendam terlalu lama dan dibiarkan menumpuk ya. Setelah konflik dalam tim terjadi, para anggota biasanya akan menemukan cara komunikasi yang tepat dengan rekan kerjanya. Pada tahap ini juga sudah ada peningkatan kohesi, kolaborasi, kepercayaan, dan motivasi untuk mencapai tujuan. Nah, jika teman-teman berada dalam tahap norming ini, maka akan timbul persahabatan dan kerjasama antar anggota tim yang baik. Teman-teman juga akan merasakan bahwa setiap anggota sudah bisa mulai mendengarkan pendapat satu sama lainnya. Para anggota juga sudah dapat mengekspresikan ide serta dapat mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan dari setiap anggotanya. Ketika persahabatan dan kerjasama antar anggota sudah terjalin, maka tim tersebut dapat bekerja dan berfungsi secara penuh. Para anggota telah menaruh rasa percaya, saling bergantung satu sama lain, dan saling menghormati. Selain itu, akan timbul kebersamaan, rasa percaya diri, kreativitas, inisiatif, dan semangat kerja yang tinggi. Para anggota tentunya akan menunjukkan performa terbaik dari diri mereka. Ketika teman-teman berada pada tahap ini, maka teman-teman telah belajar untuk mengidentifikasi dan sudah dapat menggunakan kekuatan satu sama lain untuk mencapai tujuan tim. Tahap terakhir merupakan tahap pengembangan tim yang ditandai dengan perayaan atas tercapainya sebuah tujuan dari tim tersebut. Ketika teman-teman menyadari bahwa teman-teman telah berhasil mencapai suatu tujuan, maka dapat dikatakan bahwa teman-teman sudah berada dalam tahap adjourning ini. Pencapaian tersebut dapat dirayakan baik secara formal maupun secara informal, di mana setiap anggota itu mengakui pencapaian dan peran setiap anggota dalam mencapai tujuan tim tersebut. Nah, itu tadi 5 tahapan yang ada pada sebuah tim. Sekarang, yuk kita sama-sama review sedikit materinya dengan cara bermain games. Teman-teman tahu permainan word search kan? Nah, jadi di sini akan terdapat beberapa soal yang jawabannya sudah ada pada rangkaian huruf ini. Tugas teman-teman adalah untuk mengisi kalimat yang kosong dengan kata-kata yang teman-teman temukan di sini.
Cara menjawabnya sama seperti tadi, yaitu dengan menggunakan Google Form. Namun, ada sedikit tambahan. Teman-teman harus mendownload foto berikut ini, kemudian melingkari kata-kata yang teman-teman temukan, lalu mensubmitnya juga di Google Form. Dari materi yang telah dipaparkan, hal penting apa saja yang teman-teman dapatkan? Boleh yuk dituliskan 1 atau 2 kalimat di kolom komentar dengan format nama _ kesimpulan materi hari ini adalah. Oke, nah kita di sini juga mau menyimpulkan sedikit nih terkait materi hari ini. Jadi, team building sendiri ini merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan, komunikasi, kekompakan, rasa saling percaya, juga memperbaiki kinerja tim. Nah, manfaat dari team building dalam sebuah organisasi dapat dirasakan oleh leader, anggota tim, dan ketika tim tersebut menjalankan tugas-tugasnya. Lalu, jangan lupa titip kokoh ya teman-teman. Titip kokoh ini merupakan 7 karakteristik dari team building yang dapat membuat tim menjadi lebih efektif, dapat mengambil keputusan yang tepat dan adil, dan dapat menyatukan tim. Oke, terakhir jangan lupa mengenai 5 stages of group development dari Tukman ya. Ada forming, storming, norming, performing, dan adjourning, yang dimulai dari sekumpulan orang asing hingga menjadi sebuah tim yang kompak dengan kinerja yang sangat baik. Sekian review dan training pada hari ini. Jika ada materi yang ingin ditanyakan kembali, maka teman-teman dapat mengisi link yang ada di description box atau menghubungi kontak yang telah tertera pada biodata pemateri. Terima kasih juga kepada teman-teman semua karena telah mengikuti kegiatan training hari ini dengan sangat baik. Kami selaku trainer hari ini sangat mengapresiasi semangat, antusias, dan partisipasi yang aktif dari teman-teman sekalian. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat nantinya untuk teman-teman terapkan dan bagikan ke depannya. Sebelum mengakhiri materi hari ini, kami juga akan mengumumkan sekaligus mengingatkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2021 akan diadakan training hari kedua mengenai team building. Setelah sesi ini, teman-teman dapat membuka link Google Drive yang tertera pada description box untuk mengunduh virtual background yang dapat digunakan di Zoom meeting nanti. Di awal training, kami membuka dengan sebuah pantun. Maka kami juga akan mengakhiri kegiatan training hari ini dengan pantun juga. Siang-siang pergi ketemu Tini. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian training kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya Jocelyn Verita. Dan saya, Jessica Patricia, pamit undur diri. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan aktif berpartisipasi dalam training hari ini. Sampai jumpa pada training hari kedua. Jep, aku udah nonton loh videonya. Wah, gimana? Relate nggak nih? Iya, relate dan cocok banget sama anggota kita di Hima ini gitu. Dan aku juga udah dapet banyak banget insight-nya gitu. Aku harap sih nextnya di Hima bakal kayak gini ya. Nanti absen kita juga penuh gitu. Sekarang gak kosong kayak gini. Mantap, kalau gitu berarti bisa dong ya pengurus Himanya diminta untuk tonton video ini, terus nanti ikut training day itunya. Iya bener Jap, nanti aku bakal infoin ke anggota Hima. Nanti mereka akan nonton nih video trainingnya yang kamu kasih linknya ke aku tanggal 9 Desember nanti. Boleh. Nanti aku bantu share link Zoom-nya ya. Iya Pe, thank you banget ya buat saran videonya, keren banget. Oke, sama-sama Cek.